Halo Sobat Bincang, jumpa lagi di program kesayangan kita Bicara Bincang-Bincang seputar selebrita. Tentunya masih dengan saya, Husni, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berita-berita terupdate dari para selebrita tanah air. Dan yang paling menarik sih sebetulnya, Niki itu mulai bisnis umur 15 tahun. So early. Sampai umur 15 tahun itu lagi banyak uang tuh pribadi, Oh, lagi jadi hasil- akhirnya aku bilang sama mamaku kalau aku pengen punya properti sendiri. Oke, untuk segmen pertama ini kita akan membuka berita dari artis kenamaan, masih muda, berbakat, pandai berbisnis tentunya, yaitu Nikita Willy. Nah, seperti yang kita tahu nih, Nikita Willy kan sudah memulai debut di dunia entertain sejak di usia muda, di usia sekitar 8-9 tahun lah ya. Nah, artis muda ini dikenal artis yang memiliki berbagai macam bisnis nih. Nah, masih muda kan ya, udah punya bisnis di mana-mana. Nah, salah satunya bisnis yang dia jalankan yaitu bisnis properti. Nah, seperti yang kita tahu nih, pada saat menginjak usia 15 tahun, jadi kan dari usia 8-9 tahun, terus berkecimpung di dunia entertain sampai usia 15 tahun, nah Nikita Willy ini awalnya kan memutuskan untuk membeli sebuah apartemen untuk dirinya sendiri, untuk ditempati sendiri. Nah, pada saat itu, mungkin karena usianya masih 15 tahun, jadi dia sama orang tuanya tidak boleh atau belum boleh untuk tinggal sendiri di apartemen tersebut. Nah, akhirnya sama dengan ibunya itu diputuskan untuk apartemen itu untuk disewakan. Nah, akhirnya dari sewa menyewa itu kan ada income masuk tuh. Nah, dari situ nih mereka akhirnya Nikita Willy dan ibunya berpikiran untuk berbisnis properti. Nah, seperti yang dilihat di YouTube channel Sandiaga Uno, Nikita Willy menjelaskan jika mulai dari satu apartemen itu, dirinya akhirnya bekerja lebih keras lagi untuk bisa membeli properti-properti yang lainnya. Niatnya sama, akhirnya untuk disewa-sewakan atau untuk investasi. Nah, jadi dari iseng-iseng berhadiah sih sebenarnya akhirnya dia bisa berpikiran untuk berbisnis properti. Nah, jadi dari awalnya tuh membeli sebuah apartemen untuk diri sendiri, disewakan, dapat income, dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli beberapa properti sampai pada akhirnya dia membeli sebidang tanah tuh untuk membangun klaster sendiri namanya Winona Residence. Nah, di situ akhirnya dia memutuskan untuk mantap berbisnis properti. Nah, selain bisnis properti, Nikita Willy juga baru saja membuka bisnis kecantikan, skincare. Nah, bisa dilihat nih ya, dari bisnis-bisnis itu tuh kan kayaknya itu memang pundi-pundi rupiah dari Nikita Willy itu banyak sekali tuh kan ya. Jadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah untuk tidak ragu memulai bisnis di usia muda gitu kan. Nggak harus bisnis properti kok. Mungkin kalau memang belum punya modal yang cukup untuk beli properti, bisa mulai dari hal-hal yang kecil seperti bisnis kuliner, menjadi dropshipper, atau bisnis-bisnis jajanan, makanan kayak gitulah ya. Mungkin ini juga cukup menginspirasi jika masa muda itu tidak datang dua kali. Manfaatkan masa muda dengan hal-hal yang bermanfaat dan tentunya bisa membawa dampak yang positif bagi kita di masa depan. Nah, Nikita Willy ini adalah contoh artis yang tidak hanya fokus untuk entertainment saja. Jadi dia itu tidak hanya fokus pada satu bidang, tapi dia juga fokus pada berbagai bidang dan tentunya berpikiran jauh ke depan untuk investasi dan untuk kebebasan finansial. Nah, pemirsa, jadi kan bisnis properti, bisnis skincare, juga ternyata Nikita Willy punya bisnis emas, toko perhiasan emas ya. Nah, di sini tuh bisa kita ambil sisi positifnya. Dia bukan tipikal pemuda yang suka menghambur-hamburkan uang. Dirinya lebih suka untuk bekerja lebih keras, menabung lebih banyak untuk
bisa membangun bisnisnya. Tidak hanya itu saja, Nikita Willy sendiri berencana untuk membuka bisnis-bisnis di bidang-bidang yang lain tentunya. Baik pemirsa, itu tadi adalah berita inspiratif mengenai artis Nikita Willy. Tentunya jangan kemana-mana, kita masih ada tentunya berita-berita menarik setelah jeda pesan yang satu ini. Tetap di Bicara Bincang-Bincang seputar selebrita. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama Rosita dalam acara Cooking Fresh. Masukin ini ya? Iya. Ini apa dulu? Sembarang kan? Bawang merah dulu. Bawang merah semua? Semua? Iya, semua. Oke. Kita aduk dulu bawang merahnya sampai harum, pemirsa. Au! Gue kaget. Gurih, pokoknya enak banget lah. Ini makan sama apa aja pasti lebih enak ya ini ya. Hasil bincang masih di program kesayangan kita, Bicara Bincang-Bincang seputar selebrita. Nah, di segmen kedua ini kita ada berita yang cukup tidak mengenakan mengenai pasangan artis yang baru saja menikah, yaitu Rizky DA dan juga Nadia. Nah, sebelumnya sempat viral nih ya, Rizky DA menikah dengan Nadia karena kan seperti yang kita tahu nih, Rizky DA sebelumnya kan sempat menjalin hubungan asmara yang cukup lama dengan penyanyi juga, Lesti DA. Nah, di situ kan netizen sempat memberikan semangat tuh kepada Lesti yang datang menghampiri pernikahan mantan pacarnya Rizky DA dengan Nadia. Nah, tidak hanya di situ saja nih. Belum genap sebulan menikah, atau mungkin belum lama lah ya, masih seumur jagung ya. Rumah tangga Rizky DA dengan Nadia diguncang berita yang tidak sedap, di mana seperti terlihat di story istri Rizky, yaitu Nadia, yang menceritakan tentang kegalauan rumah tangga mereka. Nah, ya yang kita tahu lah ya, tidak mudah memang menjalin hidup berumah tangga gitu kan ya. Pasti jangankan menikah, pacaran aja lika-likunya banyak tuh, apalagi menikah tuh kan. Pasti yang namanya percekcokan, perselisihan pendapat, pertengkaran tuh pasti ada mewarnai hidup rumah tangga. Tapi ya kembali lagi, di sini kan mereka sudah memutuskan untuk menikah, pasti diharapkan tuh mereka lebih bisa menyikapi hal ini dengan lebih bijak. Karena itu kan mungkin karena usia pernikahan mereka yang masih muda, dan juga karena mereka yang harus terpaksa berpisah rumah karena Nadia sendiri harus menyelesaikan pendidikannya di kota Bandung, dan Rizky DA yang masih harus bekerja di Jakarta. Dia kan LDR itu, suami istri, masih muda, pasangan baru, LDR. Nah, pasti kan kompleks tuh ya. Pasti kan yang namanya pengantin baru tuh kan kangen-kangenan, bermesraan, menghabiskan waktu berdua. Mungkin ini sih yang menyebabkan kegalauan dari mereka berdua. Cuman ya kita doakan saja sih, semoga hubungan rumah tangga mereka tetap terjaga dan langgeng sampai kakek nenek. Nah, selain itu Rizky dia juga menjelaskan di YouTube channel Melanie Ricardo jika sebenarnya memang tidak mudah nih untuk menjalin kehidupan berumah tangga, dimana Rizky dengan kembarannya sendiri saja sering bertengkar tuh. Nah, bayangin tuh, sama kembaran aja sering bertengkar, sering cekcok, padahal tuh udah dari di dalam perut bareng-bareng, lahir bareng-bareng, gede bareng-bareng, itu aja masih bertengkar loh. Gimana lagi dengan rumah tangga mereka, rumah tangga Rizky dan Nadia yang ibaratnya kan mereka kenal belum lama, menjalani ta'aruf tuh belum lama, orang baru akhirnya memutuskan untuk hidup bersama. Pasti kan namanya perselisihan dan perbedaan pendapat tuh pasti ada mewarnai kehidupan rumah tangga mereka. Cuman ya di sini selalu berpikiran positif, kita mesti selalu mengajak para pemirsa untuk berpikiran positif dan mendoakan supaya pernikahan mereka bisa langgeng sampai kakek nenek, atau mungkin tidak ada apa-apa ya. Maksudnya awal nikah biasa masih ada cekcok kecil, it's okay. Nah, saya untuk pemirsa, selain berita dari Rizky DA dan Nadia, kita juga ada berita mengenai penyanyi yaitu Regina Idol. Nah, Regina Idol nih dikabarkan
sudah dilamar oleh kekasih pujaan hatinya. Hal ini terlihat dari foto yang menunjukkan jika di jari manis Regina sudah terpasang cincin emas. Nah, selamat ya buat Regina, semoga lancar sampai hari H. Akhirnya penantian panjang akhirnya bisa berakhir dengan bahagia. Nah, tapi tetap aja ya, namanya netizen tuh ya julid gitu ya. Di balik kabar gembira Mbak Regina ada yang julid, kok katanya dari samping mirip Wijin. Ya mungkin cuma mirip, bukan Wijin, itu bukan pacarnya Mbak Gisela ya gitu ya, itu orang lain yang merupakan calon suami dari Mbak Regina gitu kan. Nah, jangan ini netizen jangan julid lah, jangan merusak momen bahagia seseorang dengan julid itu mirip ini cuma mirip gitu kan. Nah pokoknya sekali lagi selamat untuk Mbak Regina, romantis loh ya dilamar di atas kapal. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita Bicara. Kita akan berjumpa lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, ketemu lagi sama saya Bre. Dan usaha yang akan ia datangi kali ini adalah usaha kue tradisional, yaitu kue sabun bakar. Hai Sobat Bincang, masih dengan Husni di sini, tentunya di program kesayangan kita Bicara, bincang-bincang seputar selebrita. Nah, di segmen terakhir ini ada berita yang cukup menggelitik ya, dan tentunya datangnya tidak lain dan tidak bukan dari anak Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep. Nah, seperti yang kita tahu nih, Kaisang Pangarep kan sebagai anak bungsu dari Presiden Joko Widodo terkenal dengan keaktifannya di dunia sosial, entah itu di Instagram, di Twitter, atau di YouTube gitu kan. Nah, ada suatu kesempatan pada saat sedang bersepeda di lingkungan istana di Bogor. Nah, Kaisang ini kan muncul dengan rambut barunya yang agak sedikit gondrong nih. Nah kan. Nah, selain itu kan pada akhirnya mereka berfoto-foto dan foto itu diupload di akun Twitternya Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, yang unik ini kan di foto itu kan di foto itu kan terlihat tuh ya Bapak Jokowi tidak sedang bersama Kaisang gitu kan. Nah, di sela-sela mereka bersama ini kan sempat ambil foto cekrek biasa tuh kan, momen kebersamaan anak dan ayah gitu kan, yang punya kesibukan sendiri-sendiri, tentunya bapaknya sebagai presiden, anaknya sebagai entrepreneur gitu kan, tapi juga YouTuber gitu kan. Nah, ada satu kesempatan ini di mana akun Twitter dari Bapak Joko Widodo mengupload sebuah foto yang captionnya bertuliskan bersepeda bersama Kaisang Pangarep di kawasan Istana Kebun Raya Bogor. Nah, namun di foto itu tidak terlihat ada Kaisangnya nih pemirsa. Hanya terlihat Bapak Jokowi dan beberapa orang di belakang yang mengikuti. Nah, akhirnya Twitter itu pun dikomen oleh Kaisang dengan tulisan atau caption dimension tapi upload foto yang nggak ada sayanya. Nah, seketika cuitan ini pun mengundang gelak tawa netizen. Biasa kan ya, Kaisang kan terkenal dengan pribadinya yang kocak, senang melucu gitu kan lah. Nah, tentunya banyak yang berkomentar nih, kenapa? Ya mungkin iseng-iseng aja sih ya. Mungkin kan juga pada saat itu kan yang pengen diupload emang nggak ada Kaisangnya gitu ya, nggak tahu juga sih ya. Nah, selain itu pun Kaisang juga sempat menanyakan kepada para netizen, ada yang penasaran nggak dengan barang-barang yang ada di istana nih? Apakah ada perbedaan dengan barang-barang yang ada di tempat lain gitu, atau mungkin di rumah-rumah kalian gitu kan ya? Seperti banyak nih, seperti ada yang penasaran nggak gayung di istana kayak gimana? Nah, ternyata sama aja. Yang namanya gayung ya
di istana kek, di rumah kontrakan kek, di kos-kosan sama aja kayak gitu bentuknya. Nah, saat itu juga ada tweetan mengenai bekas botol selai yang jadi tempat simpan gula. Tetapi ya ternyata walaupun di istana, mereka juga berusaha untuk seefisien mungkin gitu kan ya, maka tempat bekas selai untuk gula, lah kan tetep tuh ya, di mana-mana yang namanya orang Indonesia kan ya. Nah terus ada yang nanya, kalau di istana botol sausnya kalau mau habis dibalik nggak gitu kan ya? Ya dibalik sih pasti gitu kan, dan tetap aja orang Indonesia gitu kan. Nah saat itu kan ada yang tanya nih, kalau bungkus gula di sana tuh kalau masih sisa tuh di plastiknya dikaretin nggak? Ya tetap aja sama aja dikaretin gitu kan ya, masa mau di staples gitu kan ya. Nah ternyata cuitan-cuitan ini tuh ternyata mengundang gelak tawa dari netizen. Nah, yang penasaran seperti apa sih barang-barang di istana ya, namanya kan istana kan ya, pasti kan terkesan eksklusif gitu kan ya. Mungkin gayung, pandangan netizen tuh gayungnya terbuat dari emas gitu kan, atau dari perak gitu kan. Terus tempat gulanya itu terbuat dari nampan emas juga gitu, atau mungkin nampan bertatakan berlian. Ternyata enggak, sama aja gitu kan, malah dari barang-barang bekas. Terus sausnya gimana, sausnya pak-pakan enggak? Ternyata sama, sausnya juga saus botol. Kalau mau habis tetap aja dibalik gitu kan, orang Indonesia gitu kan nggak mau rugi, tetap disimpan sampai tetes terakhir. Nah lalu misalnya tidak terasa 30 menit Husni menemani pemirsa tentunya di program kesayangan kita, bincang-bincang seputar selebrita. Nah tadi tuh setelah di segmen pertama kita membuka pertemuan kita dengan berita yang inspiratif Nikita Willy. Selanjutnya di segmen kedua ada berita yang agak-agak galau nih, yaitu kegalauan dari rumah tangga Rizky DA dan Nandia, dan terakhir mengenai kekocakan anak Presiden Jokowi yaitu Kaisang Pangarep. Nah tentunya tidak lupa Husni mengingatkan pada teman-teman untuk selalu menyaksikan program kesayangan kita ini, bicara seputar selebrita, tentunya tidak lain dan tidak bukan di Surabaya TV. Dan tentunya jangan lupa untuk follow akun Instagram Surabaya TV di @surabayatv.official dan channel YouTube kita di Surabaya TV. Dan Husni di sini mohon undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.